Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen ini benar-benar haus gelar kawan ya. 2 minggu yang lalu dia menjadi juara seri kedua dari Freestyle Chess Grand Slam seri Paris Prancis. Tadi malam menjadi juara lagi di turnamen terbuka Grenke Freestyle Chess Open 2025. Magnus Carlsen mencatatkan poin sempurna. 9 game dia sapu bersih kawan. 9 poin dari 9 game sapu bersih. Gak diberikan kesempatan lawan-lawannya kawan. Oke, selamat buat King Magnus, luar biasa. Otaknya King Magnus ini, otaknya itu terinstall Stockfish berapa ya. Dan Magnus kemarin sudah mengunci gelar juara di game ke-8 saat mengalahkan Rauf Mamedov, kawan. Ya, untung saja pesaing yang lain, Andrei Esipenko, kalah. Kalau Andrei Esipenko menang, Magnus harus melanjutkan sampai game 9. Tapi game 9 pun Magnus mengalahkan Vincent Kemmerer. Game yang akan kita ulas ini game ke-8 kawan. Nanti kita akan lihat endgame-nya Magnus Carlsen sebagai raja endgame itu melihat peluang sekecil mungkin bisa dia jebol juga kawan. Entah otaknya itu isi Stockfish berapa. Admin gak habis pikir. Memang gak habis pikir dalam permainan endgame itu. King Magnus ini benar-benar raja endgame saat ini. Nomor ajakan 228. Semua pion terkawal. Magnus pegang hitam dan Mamedov mengawali dengan pion E4. Magnus bermain dengan struktur Sicilia pion C5. Pion E5 bagus juga. Magnus bermain dengan pion C5. Setelah kuda F3, Magnus langsung dobrak petak pusat dengan pion D5. Engine menyukai dorong maju pion atau cukup dengan pion D3. Langsung membuka petak pusat. Seketika permainan lebih mudah dari sisi pandang hitam kawan. Sempat kita kemarin otak-atik beberapa jalur ya, ternyata memang lebih mudah buat hitam kalau permainan terbuka seperti ini. Kuda B6, nggak langsung caplok, gampang pion ini lemah, yang nggak bisa kalian backup dengan pion ya. Dengan menteri ke sini, ya masih bisa dikejar dengan kuda. Repot, pion ini tetap jatuh, nggak bisa. Jadi, pion D4 pilihan Rauf Mamedov. Sekarang menteri dikeluarkan oleh Magnus cek. Blokade dengan menteri, kita dapat permainan tanpa menteri di langkah ke-6. Pion C4, langkah penting, langkah kuat kawan. Menghentikan laju pion, ingin menempatkan kuda nanti dan tidak ada gangguan lagi pada petak C4, petak E4. Pion C3, perkuat rantai pion, berikan jalan bagi gajah terang. Magnus kuda F6, ada kuda C2. Gajah F5, pin kuda terhadap gajah di belakang dan keluarkan perwira secepat mungkin. Kuda A3 menantang pertukaran, cop, cop, kemudian kuda F caplok pion D5. Sudah nggak ada ancaman ya. Pion G3, kontrol peta F4 kawan. Magnus pion F6, kontrol peta E5, peta G5. Dan berikan ruang pergerakan bagi raja agar cepat aktif, tak perlu rokade, raja lebih cepat aktif naik dan bentengnya pun bisa saling terkoneksi. Kuda F mundur ke D2, lanjut Mamedov, Magnus dengan benteng C8. Ini penting kawan, ini penting. Karena di sini dengan kuda F mundur ke peta D2 ada potensi pion ini mendapatkan serangan dan juga ada potensi pion B didorong untuk diadu. Jadi setelah benteng kalau kalian adu pion ini, ya coba jebol juga pion kalian. Itulah tujuan benteng C8. Kuda E4. Magnus kembangkan gajah, juga sekaligus kontrol peta C5. Setelah raja geser ke D2, Magnus coba provokasi kuda kawan. Kuda caplok gajah D6. Ambil balik dan benteng D1. Magnus angkat raja F7. Segera keluarkan benteng H. Raja C2, berikan jalan lagi bagi gajah. Jadi putih kehilangan banyak tempo kawan. Gajahnya tadi telah berkembang. Magnus yang mendapatkan tempo, satu tempo dan kuda dalam posisi yang sangat bagus. Kuda D7, berikan jalan bagi pion B-nya, pion sayap menterinya dan siap dibawa ke sayap raja. Kuda D2, pion B5, pion aman, benteng pun siap beraktivitas kembali. Pion G4, korbankan pion untuk mendapatkan peta E4. Magnus menahan diri. Kuda F6. Pion G pukul pion F5. Kuda E7 coba rebut kembali kawan. Dan ada kuda F3. Untuk mendapatkan peta E5, peta G5 kawan. Kalau pion ini didorong maju.
Kuda ambil pion F5 lanjut Magnus. Di sini ada kuda G5 cek, raja G8. Apa-apaan raja G8? Malah nggak ngasih jalan. Tapi ini langkah rekomendasi engine. Langkah kuat kawan. Ya kalian bisa saja ke F8 ataupun ke petak G6. Mungkin pion H4 lanjut putih. Lagi-lagi. Otak engine, otak stockfish. Magnus memilih raja G8. Kuda E4 menantang pertukaran cop. Cop, benteng langsung siap dobling. Magnus angkat raja lagi, raja F7, benteng HE1. Ada benteng HE8. Tahan dengan pion F3. Kalau diterima oleh hitam, putih akan punya pion yang bagus di center. Magnus dengan pion H6 tidak memberikan kesempatan ruang buat gajah. Ada gajah F4. Nah, di sini dorong maju pion, benteng E5, cop, cop, dan kuda E7. Hindari benteng dan jaga pionnya sekaligus. Benteng turun ke E2, berikan tempat bagi gajah, mungkin diikuti dengan benteng ke lajur G. Magnus angkat benteng C6. Siap geser ke lajur A, siap geser ke lajur G. Gajah E5. Kuda F5 terlebih dahulu untuk proteksi pion dan juga siap-siap kalau benteng ke petak G2. Jadi raja D2, benteng A6 serang pion dan pion A3. Pion ini kawan nggak bisa didorong lagi. Pion lemah. Magnus siap mengejar pion kawan. Seperti yang kalian lihat. Raja E1 benteng G1 cek. Raja F2 dan Magnus mengunci benteng. Nggak bisa meninggalkan baris kedua. Dia pasif menjaga baris keduanya. Pion bisa jebol. Langsung bisa kalah. Tinggal Magnus bermain dengan raja dan kuda kawan. Gajah C7. Pion A6, semua pion nggak bisa dijangkau lagi oleh gajah gelap putih. Gajah D8 mungkin siap menusuk ke sini kalau ditinggal oleh kuda. Raja G6 lanjut Magnus, raja G2, raja H4, maksudnya raja H5, gajah C7. Di sini kuda H4 cek, raja F2. Nah, sekarang pion G5. Lanjut Magnus Carlsen, gajah G3, kuda G6. Siap lompat, mungkin ingin mencapai petak D3 kawan. Sekarang raja G2. Kalau sekarang lompat kawan, bisa-bisa remis, bisa-bisa remis. Nah, tinggal riwa-riwi aja ya, riwa-riwi aja. Nah, tinggal riwa-riwi ke sini, jaga baris kedua sudah bisa remis ini. Jadi Magnus di sini geser benteng D1, ingin coba tekan baris ketiga. Geser dan raja H3. Baru di langkah ke-43 kita dapat langkah bertanda orange kawan. Gajah C7, raja F2 merupakan opsi dari engine. Tapi tetap kawan, tetap nggak ada pilihan terbaik untuk menyeimbangkan permainan posisi putih dalam posisi sulit. Tapi raja H3 ini dia kehilangan tempo dengan benteng D3, raja G2 jaga pion, dan langkah terbaik kuda H4 cek. Memilih dengan pion A5 dengan kuda H4 cek. Ya, pion ini jatuh. Kalau disikat oleh gajah kawan, raja ambil. Kalian tetap ya kesulitan di sini. Pion siap-siap didorong sedikit demi sedikit. Anggap saja riwa-riwi baru pion A5 kawan. Nanti bisa menjebol pion ini. Raja F2. Pion B4. Diterima cop, dan sebaiknya ditahan. Bermain dengan benteng E3. Skat, blokade lagi. Tapi susah kawan. Susah juga. Nggak bisa direbut oleh putih. Tinggal bermain dengan raja, kuda tetap dalam posisi menang hitam. Tapi butuh perjuangan juga buat hitam. Memilih pion pukul pion. Benteng B3. Ada gajah D6, lindungi pion. Sekarang kuda cek. Pion jatuh cek. Raja E1, benteng B3 lagi. Nah, raja geser ke D1, kuda F3. Tuh, ancam pion di sini, ancam pion di sini kawan. Berikan jalan buat raja naik. Magnus, maksudnya Mamedov melangkah raja C1, Magnus dengan pion G4 dulu. Di sini gajah geser dan raja H4. Kenapa nggak dicaplok saja? Ada benteng D2. Pion jatuh ya.
Jadi Magnus tahan diri, aktivitas raja lebih penting, raja 4, benteng E8, kemudian pion H5 lanjut Magnus, gajah 8, hati-hati ya, cek di sini, bahaya. Jadi raja mundur langkah terbaik dari Magnus, benteng geser ke D8, mengincar pion yang di sini, raja geser untuk proteksi pionnya, ada benteng E8, cut off kawan, dan di sini Magnus mulai dorong terus pionnya maju H4. Ada benteng E2 dan ada benteng D3, siap ambil pion. Kalau dengan kuda saat ini kawan, ya bisa juga ya, tapi ya di sini cek gantinya nanti. Jadi menggunakan benteng saja, rebut pion ini, kuda posisinya sangat nyaman. Raja B1, kuda caplok pion D5. D4, bolak-balik baca notasi. Benteng cek. Raja mundur, dan Ralf Mamedov menyerah di langkah ke-60. Kalau benteng ambil pion, ya coba lihat di sini ya. Apabila permainan tetap dilanjutkan, ambil contoh benteng E1 kawan, maka kuda tetap ke F3, ancam pion di sini. Kalau benteng ke sini, tetap ya. Nah, sedikit demi sedikit juga akan didorong pion di lajur D. Oke, tak perlu kita perpanjang lagi, sudah sangat jelas kawan, Magnus unggul pion dengan konstruksi yang bagus. Pion ini sudah nggak bisa lolos lagi ya. Kalau raja dekati benteng, ya simple, benteng masih cukup aman, dan seterusnya. Oke, sekali lagi selamat buat King Magnus. Sudah nggak ada obat admin, nggak bisa bicara apa-apa lagi soal Magnus Carlsen. Luar biasa, Stockfish 17 Magnus Carlsen. Kita akan bertemu di video-video berikutnya, live berikutnya kawan. Terima kasih selama seminggu ini ya, nemenin admin nge-live terus. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.